Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Namun, sebelum kami menjelaskan mengenai ADSI ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Titania Life Putri dengan NPM 2408201002. Bisa dilanjut teman-teman yang lain. Saya Septian Isyadri Cahyo dengan NPM 240820100004. Saya Wida Zara Sofia Latifa dengan NPM 24082010013. Saya Evelyn Salsabila Aflaha dengan NPM 240820101017. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil analisis dan juga perancangan dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Reservasi Lapangan Badminton di Sony Dwi Kunchoro Badminton Hall. Oke, masuk ke bab 1 pendahuluan di latar belakang ini. Sedikit ya kita singgung mengenai latar belakang dari penelitian ini. Di era di era digital sekarang banyak sekali aktivitas yang sudah dipermudah dengan teknologi informasi, termasuk dalam industri olahraga. Namun, berbeda di lapangan badminton Sony Dwi Kunchoro, sistem pemesanan masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan juga pencatatan di kertas. Nah, kondisi ini menimbulkan beberapa masalah nih teman-teman, seperti jadwal yang sering bentrok karena tidak ada pengecekan otomatis. Lalu pencatatan manual yang rawan salah dan juga kurang akurat. Laporan bulanan harus dibuat manual sehingga memakan banyak waktu. Sulit menangani perubahan jadwal mendadak karena admin harus mencoret atau menulis ulang data. Sementara itu, yang diinginkan owner adalah sebuah sistem yang efisien dan juga fleksibel yang menerapkan fitur CRUD, laporan otomatis dalam Excel, serta cetak data. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akurasi dalam data reservasi lapangan badminton. Oke, bisa lanjut ke bab 3 yang analisis sistem? Nah, di bab 3 ini, di analisis sistem, yang pertama itu ada proses bisnis as is. Nah, di dalam proses bisnis as is ini adalah suatu kondisi saat ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di latar belakang tadi, proses reservasi itu masih bersifat manual, teman-teman. Jadi alurnya itu yang pertama dari sisi pelanggan ya. Pelanggan itu menghubungi admin via WhatsApp. Setelah itu admin mengirimkan form pemesanan yang dikirimkan melalui WhatsApp tersebut. Ketiga, pelanggan mengisi, lalu admin mencatat ulang di kertas. 4, admin membuat nomor booking, menulis di kertas. Nah, setelah menulis di kertas itu memfoto lalu mengirimkan kembali ke pelanggan. Apa sih gunanya memfoto itu? Nah, gunanya memfoto itu sebagai bukti kalau bahwasannya bookingan dari pelanggan itu sudah dicatat oleh admin. Yang kelima, pembayaran itu bisa melalui tunai, DP, atau kris, tapi pencatatan tetap manual. Nah, jika ada perubahan jadwal, admin itu harus mencoret catatan yang sudah dituliskan sebelumnya. Dan juga pada hari H, pelanggan datang dengan menunjukkan bukti manual, lalu admin mencocokkan dengan catatan kertas yang dia tulis sebelumnya. Kelemahannya apa sih? Kelemahan sistem yang manual ini adalah sangat bergantung pada admin yang pertama. Yang kedua, banyak interaksi manual yang rawan salah, tidak ada validasi otomatis sehingga sering bentrok jadwal, laporan bulanan, dan juga memakan banyak waktu. Mungkin bisa dilanjut dari teman-teman. Jadi setelah kita menganalisis proses bisnis as is, selanjutnya kita menganalisis kebutuhannya. Jadi untuk analisis kebutuhannya di sini kita memakai dua cara, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional di mana yang pertama yaitu kita analisis reservasi online dengan pengecekan jadwal otomatis. Yang kedua, ada fitur pembayaran melalui kris, transfer maupun manual. Yang ketiga, ada sistem create, read, update, dan delete, data pelanggan, jadwal reservasi, dan pembayaran. Yang ketiga yaitu laporan otomatis dalam format Excel, PDF, atau cetak. Yang keempat yaitu notifikasi otomatis kepada pelanggan, dan yang terakhir manajemen user dengan hak akses berbeda.
Untuk kebutuhan non fungsionalnya di sini yang pertama ada usability di mana antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua ada performance di mana cepat dan bisa menangani banyak pengguna. Yang ketiga ada reliability di mana mencegah double booking. Yang keempat yaitu ada security di mana untuk login, terenkripsi dan pembatasan hak akses. Yang kelima ada portability yang dimana untuk bisa diakses dari PC maupun smartphone. Yang terakhir ada maintainability di mana mudah dirawat dan dikembangkan untuk kedepannya. Selanjutnya ada proses business to be. Setelah kita menganalisis kebutuhannya, kita menganalisis proses business to be-nya, yaitu untuk alurnya di sini yang pertama pelanggan melakukan login atau registrasi. Yang kedua, pelanggan memilih tanggal, jam, dan lapangan. Selanjutnya, sistem otomatis mengecek ketersediaan jadwal real time. Setelah sistem mengecek ketersediaan, selanjutnya jika tersedia, sistem membuat nomor booking digital dan menyimpan di database. Yang kelima ada pembayaran dilakukan melalui kris atau transfer untuk validasi otomatis, atau bisa juga tunai atau DP untuk validasi melalui admin. Yang keenam adalah setelah validasi, sistem mengirimkan notifikasi digital dan bukti booking. Yang ketujuh ada pada hari H, pelanggan cukup menunjukkan bukti booking digital. Dan yang terakhir, sistem otomatis mencari transaksi ke laporan bulanan, yaitu bisa melalui Excel, PDF, dan cetak. Dengan alur ini, reservasi jauh lebih cepat, efisien, akurat, dan transparan dibandingkan sistem manual yang ada. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada konteks diagram sistem informasi reservasi lapangan badminton di Sony Dwi Kunchoro Badminton Hall. Jadi sistem ini melibatkan 3 aktor utama yaitu ada pelanggan, admin, dan owner. Jadi di sini pelanggan bisa melakukan login atau registrasi, lalu melihat ketersediaan jadwal dan memilih jadwal, lalu melakukan pembayaran dan menerima notifikasi berupa bukti booking. Lalu yang kedua ada admin. Di sini admin bertugas mengelola data reservasi dan jadwal, lalu melakukan pembayaran secara manual dan menampilkan laporan. Lalu yang owner hanya dapat mendapatkan laporan hasil reservasi yang bisa dicetak dalam bentuk PDF, Excel, dan print. Secara keseluruhan, sistem ini membantu proses reservasi lapangan jadi lebih teratur, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Selanjutnya untuk diagram DFD level 0. Jadi pada sistem reservasi lapangan badminton ini menggambarkan alur yang melibatkan 3 pihak yaitu admin, pelanggan, dan owner. Pelanggan terlebih dahulu melakukan login atau registrasi untuk dapat mengakses sistem. Setelah itu pelanggan dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan, kemudian menampilkan informasi ketersediaan jadwal. Lalu selanjutnya pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dan sistem akan memberikan notifikasi serta bukti booking yang sah, sekaligus menampilkan dashboard pelanggan. Di sisi lain, admin berperan dalam mengelola data reservasi dan jadwal melalui fitur create update, dan delete atau CRUD. Lalu melakukan validasi pembayaran secara manual serta mengelola laporan dalam berbagai format seperti Excel, PDF, maupun cetak. Sedangkan owner memiliki akses untuk menyetak laporan otomatis yang dihasilkan oleh sistem. Dengan demikian, sistem ini mampu mengintegrasikan kebutuhan pelanggan, operasional admin, dan kepentingan owner dalam satu alur proses yang terstruktur.
Oke, kita akan lanjut ke DFD level 1. Kita mulai dengan proses 1.1 yang ada di layar ini. Yang pertama ada alur masuk atau input. Nah, ini pelanggan memulai interaksi dengan mengirimkan data registrasi dan login ke dalam proses ini. Lalu juga ada di situ ada interaksi dengan data store yang bagian atas sendiri, ada tulisan master pelanggan. Itu proses login dan registrasi akan mencatat atau memverifikasi data pengguna dengan berinteraksi dengan data store master pelanggan itu. Setiap data pelanggan baru akan disimpan sebagai record pelanggan di dalam data store tersebut. Lalu ada alur keluar atau output di bawahnya. Setelah proses selesai, sistem akan mengirimkan status login kembali kepada pelanggan untuk memberitahukan apakah proses masuk berhasil atau tidak. Lalu kita akan lanjut ke proses 1.2, tambahkan jadwal dan reservasi. Ini adalah proses yang mengelola semua aktivitas pemesanan dan penjadwalan. Ada alur masuk atau input dari pelanggan. Pelanggan mengirimkan request pilih jadwal dan permintaan perubahan jadwal. Lalu ada admin dapat memasukkan input jadwal baru ke dalam sistem. Ada juga interaksi data store di situ. Proses ini akan menyimpan semua data booking, jadwal, dan perubahan ke dalam data store. Ke dalam data store, jadwal, dan reservasi. Admin juga dapat melakukan update jadwal atau ubah jam atau tanggal, batalkan, yang juga akan memperbarui data store ini. Lalu juga di situ ada alur keluar atau output kepada pelanggan. Sistem akan memberikan informasi berupa informasi ketersediaan jadwal dan jadwal yang akan diperbarui. Lalu juga ada alur output kepada admin. Sistem mengirim data ketersediaan jadwal agar admin dapat memonitor status terbaru. Lanjut ke proses 1.3 yaitu pembayaran dan validasi. Proses ini mengelola seluruh alur transaksi pembayaran. Kita mulai dari alur masuk atau input. Pelanggan mengirim data pembayaran ke dalam sistem. Lalu juga ada interaksi data store dan aktor. Admin akan memverifikasi hasil validasi, diterima atau ditolak. Setelah divalidasi, proses ini akan mengirim record pembayaran untuk disimpan di dalam data store master pembayaran. Di situ juga ada alur keluar atau output kepada pelanggan. Sistem memberikan informasi status pembayaran kepada pelanggan. Ada juga alur keluar atau output kepada admin. Sistem memberikan notifikasi otomatis untuk validasi manual sebagai pengingat bagi admin untuk melakukan verifikasi. Kita lanjut ke proses 1.4, notifikasi dan bukti booking. Proses ini berjalan setelah pembayaran berhasil divalidasi. Ada alur masuk atau input. Proses ini secara logis dipicu oleh status pembayaran yang valid dari proses 1.3 yang di atas tadi, yang sudah kita jelaskan tentang pembayaran dan validasi. Lalu juga ada alur keluar atau output. Proses akan secara otomatis mengirimkan notifikasi dan bukti booking kepada pelanggan sebagai konfirmasi akhir bahwa pemesanan mereka telah berhasil. Lalu juga ada proses 1.5 tentang laporan dan monitoring. Proses ini bertujuan untuk menyediakan laporan bagi manajemen. Ada alur masuk atau input. Proses ini mengambil data reservasi dari data store, data jadwal, dan reservasi. Nah, itu data jadwal dan reservasi yang ada di tengah-tengah, dan data pembayaran yang dikelola oleh admin. Lalu juga ada interaksi data store admin, dapat mengelola laporan, dan sistem akan menyimpan laporan tersebut ke dalam data store data laporan. Dan juga ada alur keluar atau output. Alur keluar atau output proses ini menyediakan fitur untuk mencetak laporan seperti Excel, PDF, print yang hasilnya akan diterima oleh owner untuk keperluan monitoring dan evaluasi bisnis. Lanjut ke DFD level 2. Kita mulai dengan proses 1, manajemen pengguna, grup proses 2.1. Proses ini menangani semua hal terkait akun pelanggan. Dimulai dari input data, pelanggan memulai dengan memberikan data registrasi seperti nama, email, nomor HP, dan password baru, atau data login. Ke dalam proses 2.1.1 input data dan login.
Lalu untuk validasinya, untuk login, data dikirim ke proses 2.1.2, yaitu validasi data login. Proses ini mengambil data akun lama dari data store, pelanggan store, untuk perbandingan. Untuk registrasi, data dikirim ke proses 2.1.3, validasi data registrasi. Untuk penyimpanannya, jika registrasi valid, proses 2.1.3 akan menjalankan simpan data baru ke dalam pelanggan store. Lalu outputnya, hasil dari validasi baik login maupun registrasi dikirim ke proses 2.1.4, kirim status login, yang kemudian memberikan status login atau status registrasi berhasil atau gagal kepada pelanggan. Kita lanjut ke proses 2, yaitu pengelolaan jadwal dan reservasi. Grup proses 2.2. Proses ini adalah inti dari fungsi pemesanan. Kita mulai dari pengecekan jadwal. Pelanggan mengirim request pilih jadwal ke proses 2.2.1, cek ketersediaan jadwal. Proses ini mengambil data dari data jadwal dan reservasi untuk melakukan pengecekan. Lalu juga ada informasi ketersediaan. Hasil pengecekan berupa info ketersediaan jadwal dikirim kembali ke pelanggan. Lalu juga ada pembuatan booking. Jika jadwal tersedia dan pelanggan setuju, mereka akan melakukan konfirmasi booking. Data ini masuk ke proses 2.2.2, simpan booking baru, yang kemudian menyimpannya ke dalam data jadwal dan reservasi. Lalu juga ada update oleh admin. Admin dapat melakukan input perubahan jadwal ke proses 2.2.3, update jadwal dan reservasi. Proses ini juga akan memperbarui data di data jadwal dan reservasi. Informasi jadwal yang telah diupdate dikirimkan melalui proses 2.2.4, kirim info jadwal. Kita lanjut ke proses 3, pembayaran. Grup proses 2.3. Proses ini menangani alur pembayaran setelah booking berhasil. Input pembayarannya, pelanggan mengirim data pembayaran, bisa berupa transfer atau cash. Data ini diterima oleh admin untuk diinput ke proses 2.3.1, input data pembayaran. Lalu untuk verifikasinya, data pembayaran kemudian diverifikasi melalui 2.3.2, verifikasi otomatis, atau 2.3.3, validasi manual oleh admin. Lalu juga ada penyimpanan record. Hasil verifikasi yang valid akan disimpan oleh proses 2.3.4, simpan record pembayaran ke dalam data store master pembayaran. Lalu yang terakhir ada status validasi. Status dari pembayaran dikirim melalui proses 2.3.5, kirim status validasi. Kita lanjut ke proses 4, notifikasi dan pembaruan status. Grup proses 2.4. Proses ini berjalan setelah pembayaran divalidasi. Yang pertama ada update status validasi pembayaran dari proses 2.3 ke proses 2.4.1, update status reservasi. Proses ini mengirimkan kirim reservasi update ke data store data jadwal dan reservasi. Lalu ada pembuatan bukti booking. Selanjutnya proses 2.4.2, generate bukti booking, membuat bukti pemesanan digital. Lalu yang terakhir pengiriman notifikasi. Proses 2.4.3, kirim notifikasi, mengirimkan bukti booking dan notifikasi bukti booking kepada pelanggan. Kita lanjut ke proses 5, yang terakhir yaitu laporan dan monitoring. Ada pada grup proses 2.5. Proses ini untuk owner. Yang pertama ada permintaan laporan, owner melakukan request laporan. Yang kedua ada pengambilan data, proses 2.5.1, ambil data reservasi, dan 2.5.2, ambil data pembayaran, mengambil data dari data jadwal dan reservasi, dan master pembayaran. Lalu yang ketiga ada pembuatan laporan, data yang terkumpul diproses oleh 2.5.3, generate laporan, hasilnya adalah data laporan yang siap dikirim. Yang keempat ada pengiriman laporan, proses 2.5.4, kirim laporan, mengirimkan laporan yang sudah jadi dalam format Excel, PDF, dan lain-lain kepada owner. Oke, baik teman-teman. Setelah kami menjelaskan dimulai dari latar belakang tadi, lalu ada pembahasan tentang proses bisnis as is, to be, lalu ada konteks diagram dan juga DFD. Selanjutnya adalah CRUD matrix atau create, read, update, delete matrix. Nah, di CRUD matrix ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu aktivitas pelanggan, aktivitas admin, lalu aktivitas owner.
Nah, dari segi aktivitas pelanggan, pelanggan ini itu bisa membuat akun, lalu bisa membaca jadwal, membuat reservasi, dan juga mengupdate atau menghapus reservasi miliknya. Lalu dari segi aktivitas admin, admin ini punya akses penuh ya terhadap CRUD, data pelanggan, reservasi, jadwal, serta untuk membuat sebuah laporan dan juga mengelola laporan. Nah, lalu untuk dari segi aktivitas owner, owner ini hanya bisa melihat atau mencetak laporan berupa PDF, Excel, lalu atau print gitu ya. Nah, dengan pembagian setiap aktivitas dari aktor-aktor utama ini, aktor itu mengakses sesuai perannya sehingga sistem menjadi lebih aman dan juga efisien. Jadi dari hasil analisis dan perancangan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu mengubah proses reservasi manual menjadi digital yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem menyediakan fitur reservasi online, jadwal return, create, update, dan delete data, notifikasi otomatis, serta laporan dalam Excel dan PDF. Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu yang pertama membuat aplikasi mobile Android dan iOS, yang kedua menambahkan fitur promosi dan membership, yang ketiga adalah membuat dashboard analitik untuk monitoring usaha secara real time. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rancang bangun sistem informasi reservasi lapangan badminton di Sony Dwi Kunchoro Badminton Hall. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen kami, Bu Seftin, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ADSI, dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi solusi nyata untuk permasalahan sistem reservasi manual. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.